Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang dalam 2 hari terakhir ini viral gitu ya, dan saya pun mendapatkan banyak WhatsApp gitu ya dari teman-teman saya, juga dari grup, menanyakan hal ini gitu. Dan ini bukan yang pertama kali, ini adalah modus yang kesekian kali. Apa itu? Yaitu modus penjebolan mobile banking. Ya, jadi kalau Anda menggunakan mobile banking, baik itu dari BCA, kan kebanyakan yang paling banyak BCA Mobile ya yang dipakai orang. Ada juga seperti Mandiri, apalagi BRI, BNI, Danamon, dan lain-lain. Jadi intinya Anda yang menggunakan mobile banking rawan terkena serangan seperti ini dan tidak tertutup kemungkinan Anda jadi korban. Ya, ini sudah sering dibahas gitu ya. Tetapi modusnya terus berganti. Jadi modusnya sama, mohon maaf maksud saya, modusnya sama tetapi tampilannya baru. Kalau saya boleh bilang, ini lagu lama tapi kaset baru. Oke? Gini deh. Dulu kita pertama kali dihebohkan ada misalnya, sudah banyak ya, urutannya saya lupa, tapi misalnya ada orang yang mengirimkan Anda misalnya dari kurir JNE misalnya. Ini kiriman ini betul atau tidak? Tolong dilihat ini resinya atau apanya, yang Anda harus ngeklik itu untuk melihat kiriman itu misalnya. Begitu Anda klik, sebenarnya ada satu program kecil ya yang diinstal ke HP Anda. Kemudian berubah lagi menjadi misalnya surat undangan pernikahan. Ada orang misalnya menggunakan profile picture saya, kemudian dia kirim ke beberapa teman saya dengan teks misalnya, Chandra nih misalnya ya, datang ya ke pesta pernikahan anak saya, ini undangannya ya, tolong dilihat. Begitu Anda main percaya saja, Anda klik, ada satu aplikasi kecil masuk ke handphone Anda. Dan masih banyak lagi lain-lainnya ya. Kemudian ada yang menakut-nakuti Anda misalnya dari pihak pajak. Misalnya seakan-akan dia negor Anda dan tegurannya Anda harus klik untuk melihat teguran itu misalnya. Kalau Anda klik, nah ada aplikasi masuk ke handphone Anda yang nantinya aplikasi-aplikasi ini ya bisa menjebol mobile banking Anda. Nanti sebentar saya jelaskan lah ya. Walaupun pernah saya jelaskan sekilas sebelumnya, tapi saya jelaskan lagi. Nah, yang baru-baru ini Anda lihat di sini nih. Heboh nih dalam 2 hari belakangan ini. Ini ada tampilan, tapi ini sama detik dikasih silang merah gitu ya. Ketika orang menggunakan BCA Mobile, katanya ya, saya nggak pakai BCA Mobile, nanti juga saya jelaskan kenapa. Timbul seakan-akan peringatan ada satu virus yang ada di handphone Anda. Ya, di sini virusnya disebut PicArt ya. Padahal PicArt itu kan aplikasi yang berhubungan dengan foto gitu ya. Jadi seakan-akan PicArt ini dianggap sebagai virus yang bisa membahayakan bla bla bla. Anda bisa punya 2 pilihan tuh ya, untuk mendelete atau lagi cancel atau apalah gitu ya. Nah, katanya menurut cerita apapun tombol yang Anda tekan itu menyebabkan aplikasi itu akan terinstall, yang nantinya akan menjebol mobile banking Anda. Lah, kan lama-lama begini kan pusing gitu ya. Anda mau pakai mobile banking dari bank apapun, bukan hanya BCA, kan tujuannya buat praktis gitu ya. Tapi kalau ternyata mobile banking itu ada celahnya, dan itu selalu yang dimanfaatkan oleh para peretas dengan mengirimkan hal-hal seperti ini, pasti ada korbannya. Sudah banyak kok korbannya. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang tidak ada satu upaya supaya hal seperti ini bisa dihentikan? Ya, misalnya
Kalau ada orang yang mengirimkan sesuatu, nomor itu dilaporkan ke BCA-nya, BRI atau itu, nanti pihak bank yang menelusuri nomor handphone itu bekerja sama dengan kepolisian menangkap misalnya. Ada yang sudah ditangkap tapi rasanya belum semua. Ya kan? Nah, sebelum saya berbicara mengenai mobile banking plus minusnya dan juga internet banking dan bagaimana mengatasi masalah ini, saya ulang sekali lagi ya, bagaimana para peretas ini bisa menjebol mobile banking Anda dari bank apapun. Oke? Nah, mobile banking pada umumnya, tapi terus terang secara spesifik tergantung banknya juga. Pada dasarnya bekerja dengan cara yang sederhana. Itu hanya bisa dijalankan dari nomor HP Anda, ya. Kemudian Anda harus memasukkan PIN. Nah, dulu orang pikir aman. Orang hanya bisa menjebol Anda punya mobile banking kalau dia menguasai handphone Anda kan? Dan dia mengetahui PIN Anda. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan dulu orang berpikir mobile banking ini aman. Karena satu, transaksinya itu harus dijalankan dari HP yang bersangkutan. Ya, karena nomornya sudah terdaftar. Kedua, ini apa namanya tadi saya mau bilang, PIN-nya. Ya, nah, tapi itu dua itu sekarang sudah mudah diakali oleh para peretas. Caranya bagaimana? Aplikasi kecil tadi yang diinstal ke handphone Anda ketika Anda mengklik, ya, kadang-kadang instruksinya bukan suruh klik seperti yang terakhir virus, mau delete atau mau cancel misalnya. Anda ketakutan bilang delete, ternyata ada aplikasi yang terinstall. Banyak macam lah ya. Nah, ketika aplikasi itu sudah terinstall, ya, aplikasi itu akan mengintip PIN Anda ketika Anda melakukan transaksi mobile banking. Jadi kerjanya pertama dia ngintip. Ketika Anda melakukan transaksi mobile banking, dia intip, oh PIN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Oke? Setelah dia intip dan dia sudah tahu PIN Anda, udah dia lancarkan transaksi mobile banking. Lah, kan dia nggak pegang handphone saya, Pak. Oh, gampang. Ada teknik yang namanya spoofing ya. Spoofing itu adalah suatu teknik yang sebut saja secara sederhana bisa mengirimkan sebuah transaksi sehingga penerima transaksi itu berpikir ini dikirim dari nomor HP Anda. Padahal si peretas itu bukan pakai nomor HP Anda atau tidak sedang menguasai HP Anda. Misalkan nomor HP Anda 0818123456 misalnya ya. Tentu dia kan nggak punya nomor HP itu, tapi dia bisa melakukan transaksi seakan-akan itu dari nomor HP Anda. Itu namanya teknik spoofing, mengelabuhi si penerima transaksi. Kemudian ketika ditanya PIN karena sebelumnya dia sudah menyadap PIN Anda, terjadilah transaksi itu. Gampang kan? Jadi, mohon maaf, menurut saya mobile banking yang ada di Indonesia ini, saya nggak tahu yang di luar negeri ya, itu sudah paling gampang dijebol. Paling gampang dijebol. Saya sering menasihati orang, pokoknya kalau ada orang ngirim sesuatu, orang itu Anda kenal maupun tidak kenal, jangan diklik. Kalau ada orang yang kirim Anda kenal, tanya dulu, ini bener nih undangan pernikahan nih. Ya kan? Misalnya gitu ya. Tapi kan capek kan? Kalau Anda tidak sengaja ngeklik, ya jebol deh. Ya, oke. Bagaimana mengatasinya? Nah, nanti. Ya, makanya jangan di-skip video saya. Nanti saya terangkan bagaimana mengatasinya. Nah, kalau Anda tanya saya, Pak, bagaimana Bapak selama ini mengatasi hal seperti ini? Gampang, saya tidak pakai mobile banking. Ya, saya pakai dua, ATM maupun yang namanya internet banking. Nah, internet banking ini jauh lebih aman. Tetapi memang internet banking sampai saat ini, saya nggak tahu ya bank-bank lain, apakah sudah atau belum, Anda tidak bisa melakukan transaksi yang scan QR code atau kris itu. Kalau Anda pakai mobile banking, Anda mau melakukan pembayaran, beli kopi, beli apa, bisa scan itu kris ya. Internet banking belum bisa. Ya, tetapi internet banking aman. Kenapa? Setiap kali Anda transaksi, selain Anda masukkan PIN, asumsi gini deh, saya pakai internet banking, saya tidak sengaja mengklik tadi yang pemberitahuan ini itu gitu ya, kan terinstall tuh aplikasinya. Orang bisa saja menyadap PIN dari internet banking saya, tapi dia tidak bisa mengakses saya punya internet banking, karena ketika dia mau coba
akses internet banking saya, selain dia sudah tahu PIN-nya, dia mesti punya yang namanya token seperti ini. Ini yang BCA ya, yang biru nih, BCA ya. Nah, kemudian ini contoh lagi kalau yang BNI kuning. Setelah saya masukkan PIN, kemudian biasanya saya harus memasukkan suatu kode yang dihasilkan oleh token ini. Ya, 2 kali, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Ya, misalnya saya mau transfer ke rekening si A, maka aplikasi internet banking akan meminta saya memasukkan 1 angka ke token ini yang bentuknya seperti kalkulator, kemudian token ini menghasilkan suatu kode digit, bisa 6, bisa 8, itu yang harus saya masukkan ke internet banking saya. Dan itu aman, karena ini tidak bisa dijebol kecuali ini dicuri. Oke? Nah, jadi saya tidak pakai mobile banking. Jadi saya sebenarnya nggak takut soal gituan, karena saya, pakai sesuatu yang benar-benar aman. Sebenarnya bukan hanya modus-modus tadi ya. Kalau Anda suka pakai VPN, misalnya suka akses website porno gitu ya. Nah, VPN juga nggak aman, Anda juga bisa disadap, oke? Nah, kembali lagi. Jadi, kalau Anda tanya saya tidak pakai mobile banking. Jadi saya nggak khawatir itu. Nah, kalau mau aman, saya sarankan Anda nonaktifkan mobile banking Anda ganti internet banking, minta token ini ke bank Anda. Tapi yang saya dengar sekarang, banyak bank yang malah justru menganjurkan nasabahnya pindah ke mobile banking. Ini yang saya bingung gitu. Internet banking sudah aman, malah orang disuruh pindah ke mobile banking. Yang saya nggak mau sebut lah nama banknya ya. Kalaupun Anda mau minta internet banking, minta token yang seperti yang saya tunjukkan tadi, wah, stoknya lagi nggak ada. Atau mungkin karena seorang sudah banyak berpindah kali ya ke internet banking. Nah, jadi bagaimana kalau Anda tidak bisa pindah ke internet banking, ya, karena stok tokennya itu habis gitu ya, saran saya matikan aja mobile banking Anda. Terus kalau mau transfer mau apa? Ya pergi aja ke ATM sementara. Kalau bank-bank ini belum meningkatkan security dari mobile bankingnya, sederhana kan? Nah, bagaimana meningkatkan security internet banking ini? Menurut saya internet banking, mobile banking ini, menurut saya sederhana. Bank ini harus melakukan investasi sedikit saja ya. Jadi kalau selama ini mobile banking hanya bisa dilakukan oleh nomor handphone yang bersangkutan, itu sudah bisa dijebol karena ada teknik spoofing yang sudah saya katakan. 2, dengan menggunakan PIN sudah bisa dijebol karena bisa disadap. Nah, yang ketiga ini bisa dilakukan oleh para bank dengan menambahkan OTP. Jadi, setiap kali Anda mau ngambil uang, transfer uang, setelah Anda masukkan PIN Anda, nanti Anda diminta OTP. Yang mana OTP-nya sudah dikirim dulu ke handphone Anda dan Anda masukkan. OTP ini setiap kali transaksi berubah-ubah. Si penyadap bisa dapat OTP yang saat ini, tapi untuk transaksi berikutnya kan dia nggak tahu. Kecuali dia nelfon, mengaku orang bank, OTP yang ada masuknya ini mana nih, saya mau ngecek ini, jangan dikasih. Kalau Anda kasih ya Anda blow on namanya. Nah, jadi supaya bisa meningkatkan keamanan mobile banking, setiap bank tuh harus menambahkan fitur pengecekan OTP. Jadi setiap kali orang melakukan transaksi, bank itu kirim OTP ke handphone yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan harus memasukkan kode OTP itu di transaksinya. Memang akan menambah 1 step. Mobile banking enaknya apa? Cepat. Nggak usah pakai token seperti ini. Ngetik-ngetik dulu, keluar kodenya gitu. Cepat, tapi juga rentan. Jadi, ini juga masukan ya buat para bank ya. Rasanya sebenarnya sih bank-bank ini sudah tahu gitu ya. Cara menanganinya atau meningkatkan mobile bankingnya adalah dengan menambahkan OTP. Cuman saya nggak tahu kenapa sampai sekarang belum dilakukan itu. Karena kenapa? Itu akan meningkatkan biaya operasional bank itu. Kenapa? Setiap kali Anda transaksi kan dikirim OTP, itu kan biaya. Mengirimkan SMS ke handphone Anda itu biaya. Tapi mau nggak mau itu salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjamin keamanan para pengguna mobile banking bank manapun. Oke, jadi kesimpulannya apa? Pertama, selama bank-bank ini belum meningkatkan fitur keamanannya dengan menambahkan OTP, matikan mobile banking Anda. Wah, Bapak jahat nih. Enggak, untuk melindungi Anda.
matikan. Ya memang Anda jadi agak sulit gitu ya. Sekarang kan zaman modern semuanya dari HP. Ya tapi kalau itu menjadikan Anda suatu ancaman juga, buat apa dipertahankan? Selama Anda matikan, langkah kedua, pindah ke internet banking. Memang tidak luas, harus selalu bawa ini. Kalau Anda nggak bawa ini, Anda nggak bisa transaksi. Kalau Anda punya rekening lain, Anda bisa bawa dua-duanya misalnya ya. Memang merepotkan, tetapi sekuritasnya tinggi. Yang ketiga, ya pihak bank harus merubah sekuritas dari mobile bankingnya dengan menambahkan OTP seperti yang saya katakan tadi. Jika tidak, maka modus ini akan terus berganti jubah. Dan setiap kali ganti jubah dipastikan pasti ada yang kena. Mau sampai kapan? Oke? Saya gemes gitu ngelihat kalau setiap ada hal yang serupa tapi dengan jubah baru gitu. Tapi dari pihak bank tidak ada satu tindakan yang jelas, hanya cuman himbauan, jangan diklik. Ya pastilah, saya juga sudah sebutkan kepada teman-teman saya juga sudah pernah himbau, jangan diklik apapun dari kiriman orang yang Anda tidak kenal. Yang Anda kenal pun mesti Anda cek dulu, apalagi yang tidak Anda kenal. Tapi kalau ketelepasan, nggak sadar, jebol. Bener nggak? Ya bener lah. Oke, jadi itu saja ya. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.